Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga pada hari ini saya sendiri selaku pemakalah dapat menyelesaikan salah satu video yang berkaitan dengan kisah dalam Al-Quran, kaitannya dengan kontroversi pemikiran Muhammad Khalafullah. Ini bagian dari mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis yang dibimbing langsung oleh dua orang dosen kita, yaitu Bapak Rahmadun SPDI MED PSD, yang kedua Ibu Dr. Wahyu Hafidah SPDI MA. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing manusia dari arah yang tidak baik kepada arah yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, jadi pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas terkait dengan kisah dalam Al-Quran. Ini kaitannya dengan kontroversi pemikiran Muhammad Khalafullah. Jadi sebelum kita lanjut, kita terlebih dahulu mengenal siapa sih sebenarnya Muhammad Khalafullah itu. Siapa dia itu? Apa perannya di sini? Dan kenapa dia begitu dikatakan kontroversi seperti itu. Jadi Muhammad Khalafullah ini adalah seorang pemikir, pemikir yang lebih dikenal dunia intelektual muslim, muslim kontemporer lebih tepatnya. Dan pandangannya tentang Islam memang sering memunculkan perdebatan seperti itu. Namun jika kita berbicara tentang kisah dalam Al-Quran terkait dengan kontroversi atau perdebatan pendapat, banyak cerita yang bisa kita analisis dari berbagai perspektif tentunya, dan seringkali juga menjadi sumber pembelajaran atau refleksi yang bisa dianggap relevan dengan pandangan Khalafullah, terutama dalam hal reinterpretasi ajaran-ajaran Islam seperti itu. Nah, di bawah ini coba kita bahas ada beberapa kisah dalam Al-Quran itu yang mungkin berkaitan dengan pemikiran yang dianggap kontroversi dalam konteks masyarakat modern sekarang ini. Yang pertama itu terkait dengan kisah Nabi Ibrahim dan kecamannya terhadap penyembah berhala. Itu dalam surat Al-An'am ayat 74 sampai dengan 80. Di situ disampaikan kisah Nabi Ibrahim yang menentang penyembahan berhala. Bisa dilihat sebagai bentuk kritik
terhadap tradisi dan praktik yang sudah lama diterima oleh masyarakat ya pada masa itu ya. Nabi Ibrahim dengan berani membantah keyakinan orang-orang yang ada di sekitarnya bahwasanya menyembah berhala itu salah satu perbuatan yang keliru ya, seperti itu ya. Nabi Ibrahim mencoba menjelaskan kepada masyarakat waktu itu dengan menggunakan alasan-alasan yang rasional dan masuk ke dalam logika ya. Nah, ini mungkin mirip dengan apa yang dicontohkan oleh Khalafullah dalam hal penolakan terhadap tradisi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam yang lebih luas dan universal seperti itu ya. Yang artinya itu, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, apakah kamu mengambil berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata ya. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 74. Nah, di sini Khalafullah dalam konteks ini bisa dilihat sebagai pemikir yang berani menentang interpretasi yang dianggap kaku dan tidak relevan dengan tantangan zaman, layaknya Nabi Ibrahim ketika itu menentang menyembah berhala masyarakat yang pada saat itu masih menyembah berhala ya. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan kisah perang Badar ya, kisah perang Badar dan strategi baru ya. Ini juga dijelaskan di dalam surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat 123 sampai dengan 127 ya. Perang Badar menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad dan umat Islam yang sedikit jumlahnya ya bisa menang atas musuh yang notabene lebih banyak pada waktu itu ya. Jadi melalui strategi yang tentunya tidak biasa yang diterapkan oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya pada masa itu. Nah, ini bisa dilihat sebagai simbol dari pemikiran inovatif atau bahkan reformasi ya dalam menghadapi tantangan besar. Khalafullah juga mengajukan gagasan bahwa Islam bisa beradaptasi dengan perubahan zaman ya. Artinya Islam ini bukan agama yang kaku seperti itu ya. Jadi Islam juga agama yang rahmatan lil alamin, yang bisa menerapkan dirinya dalam konteks perubahan zaman ya. Dan bahwa umat Islam harus lebih terbuka terhadap berbagai pendekatan modern yang terjadi sekarang ini di dalam kehidupan mereka ya. Ini juga termasuk dalam hal politik, sosial, dan ekonomi. Nah, ya. Nah, jadi ini hanya dua contoh ya, dua contoh yang saya sampaikan terkait kontroversi pemikiran Muhammad Khalafullah ya. Jadi di sini bisa disimpulkan walaupun Muhammad Khalafullah ini tidak secara langsung berbicara tentang kisah-kisah dalam Al-Quran sebagai bagian dari kontroversinya, banyak pelajaran dari kisah-kisah ini yang sejalan dengan ajaran-ajaran, dan diantaranya keberanian untuk menentang tradisi, berinovasi, dan strategi ya. Kemudian dan memperjuangkan keadilan sosial, semua bisa dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mereinterpretasi ajaran-ajaran Islam agar lebih relevan dengan dengan zaman seperti itu. Jadi kontroversi pemikiran Khalafullah ini dalam banyak hal berhubungan dengan upaya untuk membuka ruang dialog ya, antara tradisi dan modernitas ya,
yang tentunya memerlukan keberanian intelektual untuk mempertanyakan dan memperbaharui pemahaman. Nah, sekian ya tugas dari makalah ini. Sebenarnya masih banyak ya, masih banyak hal yang perlu kita bahas. Ya, mungkin di sesi lain akan kita bahas lebih panjang lagi. Jadi sekian, saya Irman Siswanto. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.